Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi kalau sudah ditahu. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Menteri ESDM Parpol Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo
akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas.
Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dikasih tahu. Yang pertama
Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta.
Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya
masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya.
Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak anggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu kan? Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan
mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Ketua sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September.
di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu? Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan
mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Tomás sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Ciwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Ciwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September.
di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan
mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September.
di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak anggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing penyidik kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial
bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan
akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar Kabinet Gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah ditahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar.
Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak anggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak.
Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa
pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Ketua Umum sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak.
Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Maulaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa
pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi semua ketua umum sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan, Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo
akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar Kabinet Gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar Kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski.
Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet.
Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang.
Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di Gor DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak Mahfud sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang.
Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September.
Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa Kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar Kabinet Gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar Kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak anggap kebutuhan
kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Ketua Umum sudah dikasih tahu kan? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri.
Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar Kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupuk sini aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu nggak? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar
Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa Kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar Kabinet Gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar Kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diberitahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan
mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri.
Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini. Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 4 ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September. Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi semua sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dicari tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Om sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah tahu? Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu nggak? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu kan? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya,
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Tom sudah diberitahu kan? Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi ngomong sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu nggak? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang,
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah diketahui. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan, kan mau melakukan percepatan.
Nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Thomas sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta.
Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya
masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya.
Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Ketua Umum sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang,
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Thomas sudah ditahu belum? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan, kan?
Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah diberitahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September
di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi ngomong sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya,
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Tom sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Om sudah diberitahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu nggak? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kok. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi semua ketua umum sudah diberitahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak anggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Thomas sudah dikasih tahu belum? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak Mahfud sudah diketahui. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah diberitahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Pak sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan
mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Tom sudah dikasih tahu nggak? Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September.
di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah dikasih tahu. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September.
Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya,
nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah ditahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Tapi sama sudah diketahui. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kan. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Thomas sudah diketahui. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama Thomas sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan datang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama kamu sudah diketahui. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Djiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kan, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi sama sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo
pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Djiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Ya. Pak Bahlil, tapi sama Ketua sudah diberitahu. Yang pertama. Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto, terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya, dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang.
Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada kebutuhan kan mau melakukan percepatan nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Pak Bahlil, tapi kamu sudah dikasih tahu. Yang pertama, Di tengah isu penyusunan kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen pertemuan ini diketahui dari unggahan Sri Mulyani dan Prabowo dalam media sosialnya masing-masing. Dalam foto terlihat Sri Mulyani, Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono duduk bersama di meja bundar. Keterangan foto menerangkan bahwa Sri Mulyani dan Thomas tengah melaporkan perkembangan APBN. Meski begitu, hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Sri Mulyani akan kembali ke kabinet. Terkait dengan pertemuan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Kamis 12 September mengatakan tak bisa memastikan apakah Sri Mulyani akan masuk kabinet Prabowo atau tidak. Dasko menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas kerap melakukan brainstorming, utamanya soal APBN. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu 11 September, Thomas Jiwandono juga telah memberikan penjelasan mengenai pertemuan dengan Prabowo pada tanggal 9 September. Menurut Thomas, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Sri Mulyani menjadi menteri pada pemerintahan selanjutnya. Adapun Sri Mulyani sempat memberikan kode bahwa dirinya akan digantikan oleh Thomas. Hal ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 21 Agustus lalu. Sri Mulyani sempat menitipkan pesan untuk menjaga wakil menteri barunya, Thomas Jiwandono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Isu kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Dikabarkan akan ada 44 posisi menteri yang nantinya membantu Prabowo Gibran dalam pemerintahannya. Merespons hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Dasko berujar jika nantinya akan ada penambahan jumlah kementerian. Maka hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang. Menurut Dasko, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Terkait kepastian jumlah kementerian akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo sebagai presiden. Sehingga saat ini jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. Meski begitu, Dasko memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi golongan profesional ketimbang dari partai politik. Adapun kabar kabinet gemuk Prabowo ini disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus politisi Golkar Bambang Susatyo pada Selasa 10 September. Bamsud mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Dikatakan olehnya bahwa DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan kabar kabinet gemuk Prabowo Subianto yang berisi 44 menteri. Bahlil mengatakan bahwa sejatinya jumlah dan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 12 September, Bahlil menuturkan Prabowo Gibran membawa misi untuk percepatan pembangunan Indonesia untuk mencapai masa emas 2045. Bahlil pun meyakini Prabowo akan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditanya apakah dirinya sudah diajak berkomunikasi mengenai jatah menteri utusan parpol, Bahlil memilih enggan banyak bicara. Ia pun meminta agar menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman menteri. Adapun ada sejumlah isu yang muncul seputar kabinet Prabowo Gibran ini, seperti jumlah menteri yang mencapai 44 orang. Pernyataan ini awalnya diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada Selasa 10 September di GOR DPR Senayan, Jakarta. Adapun saat ini DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Kemudian muncul pula bocoran mengenai sosok-sosok yang akan mengisi kabinet, seperti 4 alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan.